Iya, tes 1 2 3, tes. Oh, sudah masuk. Senang sekali. Saya MJ kembali halu. Kali ini jalan-jalan lagi ya. Kalau kemarin sudah putar-putar ke negara-negara. Nah, kali ini juga masih di negara mana ini? Oh, ini di Kanada ya. Wah, itu lihat ada gunungnya tuh gede banget. Itu mungkin Gunung Tangkuban Perahu ya toh. Di Kanada itu gunungnya apa ya namanya ya? Ya itulah ya. Oke, ini kita lagi perjalanan nyari Indomaret sama Alfamart. Mau hunting biasa. Iya, tapi ini kok kayaknya hutan semua ya di sini ya. Cuman memang kalau pemandangan di sini tuh bagus banget ya. Cuman ya gini, sepi luar biasa. Tuh, itu lihat tuh. Wih, pemandangannya bagus, cuman sepi ya. Aduh, enaknya kalau sepi gini. Wih, ada yang terlewat. Enaknya kalau sepi gini nih nyetel radio dulu. Coba tak setel dulu. Wih, ini tombolnya mana toh? Kalau di Kanada itu radionya tuh lagu-lagunya tuh keren banget ya, lagu-lagu dari negara Kanada ini pakai bahasa Inggris. Wih, sini nih kayaknya. This is your number one radio station. Wih, kok lagunya keren banget ini? Wih, lah. Wih, kok ada ya lagu yang kayak gini ya? Wih, mantep loh. Wih, asik, joget dulu. Wih, ini jadi teringat ini ke kampung halaman. Coba tak ganti dulu ke channel yang lain coba. Nah, kurang ngerti ke keadaan ke. Hari ini kita akan belajar Ada drama ngapak ya? Wih, antonim atau perlawanan Marin gini ya, kata. si ngapak-ngapak kayak kene ya. Kita mulai Wih, belajar. mantep ya loh. Jadi begini, anak-anak. Wih, Istilahnya mantep. antonim, ya, itu adalah perlawanan kata. Jadi kata apa baik Wih, mantep ya. Angkene ana sing kayak gini ya, sit ganti maning. Wih. Apa ini? Apa ini? Tidak mau menjaga Waduh. kebersihan. Jangan suka menyalahkan Wih. tetangga. Rumah kita bagaimana? Lihat, anak Waduh. kita rewel terus dan perutnya buncit. Apa hubungannya Waduh, dengan perutnya Pak buncit. Anak kita cacingan, Bu. Oh, Kalau begitu alah. harus cepat-cepat diberi upik. Waduh, Cacingan disebabkan telur cacing yang ada pada makanan yang tidak keren ya kok ada yang kayak gini ya. Coba dulu tak ganti lagi yang lain. Biasakan mencuci tangan sebelum Wih. makan. Wih, apa lagi nih? Wih, ini radio Kanada ini kok acaranya aneh-aneh ya? Wih. Waduh. Aduh, saya jadi penasaran. Coba cari yang lain lagi ya. Ini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Coba lagi ya, cari yang lain ya. Wih, Pak, sini. anaknya dewe kan enggak lulus SMP. Enaknya Sebentar. pan diterusna sekolah Ini nang Kanada ngendi ya, Pak? apa? Penginetan yang Kau SMK Negeri Loro ngantem sih ya ini ya? Bu. Wih, Soalnya lah, sekolahannya berkualitas, Ini fasilitas jangan-jangan lengkap, anak daerah jurusan desain situ ya, interior Tegal ya. lan teknik Tegal, furniture, Bumiayu, jurusan gitu kria ya. kreatif batik lan Wih, tekstil, ini kria daerah kreatif mana kayu sih lan ini? rotan, kria kreatif. Wih, ya sudahlah yang ini aja lah. Wih, asik ini lagunya sambil jalan-jalan. Iya, jadi begini ya para omers dan juga tanters. Bener nggak sih? Iya bener ya. Sambil kita jalan-jalan ke Kanada ini sambil menikmati radionya, ini stasiunnya keren-keren ternyata, menayangkan lagu-lagu yang maknyus, pak duduk gitu. Wih, ya. Jadi kita akan mereplister satu lagi Hot Wheels atau juga diecast lain, cuman yang temanya itu pasti keren banget. Jadi ya dinantikan saja ya, sambil ini nih ditemani dengan lagu Jigi-Jagi-Juk. Wis asik, tarik sip. Halo, ketemu lagi dengan saya MJ, seorang diecaster yang hobinya nonton. Jadi, saya akan review mainan-mainan lucu yang merupakan replika dari film-film terkenal dunia. Please enjoy the show. 1, 2, 3, action! 오늘은 운명의 신이 당신의 잔잔한 일상에 미풍을 불어보내는 날입니다. 왜 저래? 영실아, 운세 말고 날씨. 과거에 스쳤던 인연을 뜻밖의 장소에서
다시 만날 수 있습니다. 지금 네 처지가 어떤지 빤히 보이네. 고마워. 다른 선택을 보여줘서. 시간이랑 장소 줘봐. 도산이랑 같이 갈게. 진짜 황당하겠지만 근데 다 뭐예요? 편지 속에 남도산인 척 해줘요. 어떡하지 당신? 지면 아빠를 선택해서 징계돼. 우리가 성공을 해야 달미가 실망을 안 하거든. 걱정 마세요. 전 한 번도 제 선택에 후회한 적 없으니까. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi bersama saya MJ. Ya, hari ini kita mau reblister atau apa ya istilah bahasa kerennya itu custom cut ya. Ada sebuah film Korea yang memang sering sekali saya lihat, jadi saya itu pecandu film Korea. Nah, ini ada satu film Korea yang keren banget, saking kerennya saya pun bikin blister. Judulnya adalah Startup. Pasti para om dan tante juga mungkin ada beberapa yang suka nonton juga ya film Korea ini. Ini filmnya keren banget dan juga ceritanya juga bagus lah ya, beda dari film-film yang lainnya. Jadi ini wah pokoknya ada kisah cintanya, ada kisah perjuangannya, dan ini bikin baper juga di akhir dari filmnya. Dan sampai-sampai ini katanya di Indonesia terpecah jadi dua nih fans film ini. Jadi ada satu yang lebih suka sama Han Ji Pyong, satu lagi suka sama Nam Do-san ya. Dan yang menarik di film ini, walaupun ini adalah film Korea, tapi mobil-mobil yang dihadirkan itu rata-rata adalah Mercedes. Jadi ini di sepanjang film dari seri 1 sampai seri 16 itu ditaburi berbagai jenis mobil Mercedes, terutama Mercedes yang keluaran terbaru, yang keluaran tahun 2019 atau 2020. Nah, ini adalah salah satu Mercedes yang dikendarai oleh Han Ji Pyong. Jadi di dalam filmnya mobil ini kerap muncul ya dari seri 1 sampai seri 12-an gitu rasanya. Itu terus muncul dan mobil ini menjadi mobil icon yang dikendarai oleh tokoh utama yang ada di film Startup ini. Nah, nanti di masa kemudian di seri-seri selanjutnya tokoh-tokoh yang lain pun juga bersama-sama menggunakan mobil dari keluaran Mercedes-Benz ya. Nah, ini bagian belakangnya sengaja dibuat ada apa ya sinopsis dari cerita Startup ini, lalu juga dikasih logonya, juga ada logo Sandbox di sana ya. Nah, ini ceritanya keren banget deh, harus nonton bagi yang suka drama Korea seperti saya. Ini filmnya wah keren ya, makanya saking kerennya saya pun coba bikin blisternya. Oke ya, judulnya adalah Startup dan ini keluaran terbaru dan ini juga sudah ditayangkan di Netflix. Jadi walaupun ini bikinan dari TVN tapi kerjasama juga dengan Netflix dan ditayangkan di Netflix kalau nggak salah di bulan Oktober 2020 yang lalu. Oke, ini ya, ini bagian depannya ada Mercedes-nya juga dan ya dengan desain cover dari film Startup. Keren ya, semoga suka dengan blisternya. Oke, sini bagian depannya kalau Mercedes ini lampunya ada, di bagian belakangnya juga ada lampunya. Wah, pokoknya detailnya oke. Ya sudah, kalau gitu kita akan coba review filmnya ya. Seperti apa, sekeren apa? Yuk kita lihat. Startup. Seperti namanya, Startup ini mengisahkan tentang perjuangan para pemuda dalam mendirikan perusahaan rintisan atau sering disebut sebagai startup. Drama Korea yang sudah dinantikan, Startup ini sudah tayang di Netflix pada 17 Oktober kemarin. Drama yang diperankan oleh aktor dan aktris terpopuler di Korea, yakni Bae Suzy dan juga Nam Jo Hyuk. Ini telah mendapatkan rating tinggi sejak penayangan episode yang pertama. Startup bisa menjadi pesaing drama Korea The Tale of Gumiho yang juga memiliki rating yang tinggi. Tetapi kedua drama ini memiliki latar belakang cerita yang berbeda dan temanya juga berbeda. Nah, kenapa drama ini sangat dinantikan dan bisa mendapat rating tinggi? Jadi seperti ini nih ulasannya. Seperti namanya, Startup ini mengisahkan tentang perjuangan para pemuda dalam mendirikan perusahaan rintisan atau disebut sebagai startup. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk bertahan tanpa adanya investor dan dukungan lainnya. Cerita ini dialami oleh seorang remaja yatim piatu yang bernama Han Ji Pyong yang mulai berinvestasi di usia remaja dengan modal yang sedikit. Tanpa orang tua,
keluarga, rumah, dan uang, Han Ji Pyong tiba-tiba bertemu dengan seorang nenek baik hati yang memberikan dia tempat tinggal dan makanan gitu ya. Sedangkan nenek tersebut sebetulnya bukan orang yang kaya. Ia memiliki anak laki-laki yang sedang menghadapi perceraian dan juga merintis bisnis. Nenek tersebut memiliki 2 cucu. Jadi cucunya ada 2, cewek semua. Yang pertama bernama Seo Dalmi, ini diperankan oleh Bae Suzy, dan yang kedua bernama So In Jae, ini diperankan oleh Kang Hana. Tetapi Dalmi dan In Jae harus berpisah karena orang tuanya bercerai. Dalmi memilih tinggal bersama ayahnya dan hidup dengan sederhana, sedangkan In Jae memilih ikut bersama ibunya dan mendapatkan ayah tiri yang kaya raya. Kehidupan Dalmi dan In Jae yang awalnya sangat dekat berubah sejak orang tua mereka berpisah. Bahkan Dalmi dan In Jae sudah jarang sekali ketemu. Nah, di saat ayah Dalmi menemukan harapan untuk bisnisnya, ia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Setelah ayah Dalmi meninggal, Dalmi tinggal dengan neneknya. Ia hidup sederhana sampai di usia sekitar 20 tahunan. Saat Dalmi remaja, ia sering bertukar surat dengan seseorang yang bernama Han Ji Pyong ini, yang tadi ya, yang tinggal sama neneknya secara diam-diam. Jadi Dalmi dan Han Ji Pyong ini awalnya nggak pernah ketemu, karena Han Ji Pyong ini tinggalnya diam-diam di toko milik si nenek. Sedangkan si Dalmi karena dia kesepian, orang tuanya baru cerai, lalu dia menghadapi sesuatu stres ya, dan akhirnya Han Ji Pyong ini diminta tolong oleh sang nenek untuk pura-pura menjadi pengagum atau menjadi orang yang jatuh cinta dengan So Dalmi. Nah, jadi pura-pura, lalu si Han Ji Pyong ini disuruh nulis surat. Nah, ditulis tuh suratnya ya, setiap minggu dikirim. Dan dia mengaku, Han Ji Pyong ini mengaku sebagai seseorang yang namanya Nam Do-san. Akhirnya Dalmi mulai jatuh cinta dengan Nam Do-san, yang mana dia juga nggak tahu ya, padahal itu adalah si Han Ji Pyong ini. Tanpa bertemu atau mengetahui sebelumnya bahwa selama ini dia bertukar surat dengan Han Ji Pyong, bukan Nam Do-san. Suatu ketika Han Ji Pyong harus pindah ke kota lain untuk kuliah dan berpisah dengan nenek itu. Nah, setelah berpisah, Han Ji Pyong tidak pernah bertemu dengan nenek tersebut ataupun Dalmi hingga 15 tahun kemudian. Bahkan di 15 tahun kemudian, Dalmi masih mencari sosok Nam Do-san yang selalu bertukar surat dengannya dulu. Nah, setelah mereka tumbuh dewasa, kisah cinta mereka dimulai, serta perjuangan Dalmi dan Nam Do-san memulai bisnis yang baru. Dari latar belakang masing-masing yang berbeda antara Dalmi, Do-san, dan Han Ji Pyong, mereka dipertemukan untuk meraih impian masing-masing. Pokoknya akhirnya gimana ceritanya, ternyata Nam Do-san itu benar-benar ada ya, yang tadinya cuma berpikir, oh ini pakai nama samaran. Ternyata beneran. Jadi Nam Do-san itu ada orangnya beneran dan benar-benar dicari. Nah, awalnya saya kira drama ini tuh hanya genre romantis yang mellow. Episode pertamanya itu banyak yang nangis-nangis gitu ya, dan ceritanya cukup sedih. Tapi kalau di episode selanjutnya itu banyak ceritanya justru ke komedi. Jadi bisa disimpulkan ini adalah drama Korea komedi tapi sedih. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Filmnya saya sudah nonton dari seri 1 sampai seri 16. Betul-betul tidak tidak ketebak endingnya, dan ya akhirnya ya begitulah. Saya nggak mau cerita di sini supaya tidak jadinya spoiler. Harus nonton sendiri, dan memang ini ratingnya sangat tinggi di Netflix. Bahkan di Indonesia juga sempat populer di akhir tahun 2020 kemarin. Judul dramanya adalah Startup. Nonton deh, ini keren sekali. Oke, jadi seperti itu kisahnya sebagai timnya Han Ji Pyong ya. Jadi dari tadi gambarnya Han Ji Pyong sama So Dalmi terus ya. Ya, karena saya sangat terkesan juga dengan film ini. Dan karena saya suka banget film Korea, maka untuk ulasan kali ini kayaknya terpanjang ya, hampir 20 menit ya dibuatnya. Ya nggak apa-apa lah ya, ini karena I'm a big fans of Korea drama. Dan semoga Om dan Tante juga suka dengan review filmnya ataupun juga dengan rap listernya. Semoga terhibur semua, dan kita akan ketemu lagi
di video-video yang lain. Semoga nanti akan ada drama Korea juga yang dibikin remasternya lagi ya ke depan. Oke, terima kasih sudah hadir dan goodbye.